tim melakukan penggeledahan di gedung Menara Palma, Jalan HR Anwar Said, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan uang tunai dengan lembaran Rp100.000, 450 miliar rupiah dari tersangka korporasi PT Aset Pasifik yang masih satu grup dengan Duta Palma. Salam Adiaksa. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang berperan penting dalam menjaga siklus keadilan dan ketertiban hukum di Indonesia. Program Jurnal Adiaksa kali ini menghadirkan kisah dari para petugas kejaksaan yang bergerak menangani kasus yang dikategorikan pidana khusus. Sebut saja kasus Asabri, kasus Jiwasraya, dan yang terbaru membongkar dugaan korupsi dan TPPU, salah satu perusahaan besar pengelola sawit dengan nilai fantastis ratusan miliar rupiah. Bagaimana cara petugas lapangan menginvestigasi kasus ini hingga menemukan belasan koper berisi ratusan miliar rupiah? Dan bagaimana kisah mereka dalam kompetisi melawan waktu, tekanan, dan situasi untuk mengungkap kasus? Saksikan kisah selengkapnya di Jurnal Adiaksa episode Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia. Saya Nefertiti Erwinda. Saya Febri Adriansah, sekarang jabatan saya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak, boleh dijelaskan bagaimana ruang lingkup kerja bidang pidana khusus Kejaksaan RI, Bapak? Sikatnya memang di bidang khusus di Kejaksaan ini melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pra-penuntutan. Itu ruang lingkup kita di perkara tindak pidana korupsi, HAM, ya, Pratut juga di perkara pajak, bea cukai. Nah, kira-kira disitulah lingkup tusi kita. Cuma mungkin masyarakat lebih mengenalnya kita memang di penanganan perkara tindak pidana korupsi. Prestasi apa sih Pak yang sudah diselesaikan selama kepemimpinan Bapak? Mungkin bisa kasus-kasus besar atau mungkin kasus-kasus yang menarik perhatian Bapak. Contohnya kita pernah melakukan proses penindakan di perkara ekspor CPU. Nah, ini kan masyarakat bisa melihat nih, ketika produksinya besar CPU, kebutuhan dalam negerinya kecil, tetapi di pasar kosong. Masyarakat akhirnya antri. Nah, Kejaksaan waktu itu melakukan penindakan kepada orang-orang yang waktu itu baik sebagai pejabatnya, waktu itu kalau yang ditindak paling tinggi itu dirjennya, kemudian dari operator di perusahaan-perusahaan yang memang secara material terlibat di proses ekspor tersebut. Nah, ini masih berlanjut nih. Hingga sekarang perusahaan-perusahaan itu juga sedang kita proses sidang sebagai tersangka korporasinya. Kejaksaan Agung menetapkan Duta Palma Group di bawah kepengurusan pengusaha Surya Darmadi menjadi terdakwa. Saya Abdul Kohar Afandi, jabatan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia. Kenapa kasus Duta Palma ini menjadi kasus yang disorot oleh pihak Pitsus untuk diselesaikan? Bahwa Duta Palma ini bidang usahanya diantaranya adalah di bidang perkebunan,
kelapa sawit. Dari 5 anak perusahaan PT Duta Palma ini mengelola perkebunan sawit sekitar 37.000 hektar. Berdasarkan hasil penyidikan kami, perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Duta Palma Group dengan anak usahanya ini diduga ada yang berada di kawasan hutan tanpa ada izin pelepasan kawasan hutan. Kemudian juga dia tidak ada HGU dan ada IUP yang dipakai tanpa didahului dengan analisa dampak lingkungan. Setelah pintunya kebuka, waduh, lebih kaget lagi kita, Mas. Kok seperti ruangan khusus gitu. Ruangan khusus, bukan almari, tetapi lagi-lagi ruangan. Bunker gitu, seperti itu. Saya Antonius Di Spinola, saat ini selaku PLH Kasubdit Penyidikan, Tipikor, dan TPPU. Direktorat Penyidikan, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Bapak boleh diceritakan terkait detail momen-momen pada saat penemuan dan penyitaan uang yang terjadi pada kasus Duta Palma Group itu, Pak? Awalnya kan kita dapat informasi ya. Informasi ada pencairan uang, terus ada pergeseran uang. Kemudian kita mikir, loh kok ada ya sebuah korporasi yang sedang berperkara, yang punya kewajiban untuk membayar uang pengganti, melakukan pencairan uang dan pergeseran uang. Kecurigaan itu kita lapor ke pimpinan. Kita malah mempetakan situasi di situ dan kita menemukan ada sebuah ruangan yang berdasarkan informasi yang kita terima adalah merupakan tempat daripada penyimpanan uang yang telah dicairkan tersebut. Kemudian kita berusaha untuk membuka ruangan itu, dan ruangan itu tertutup rapat, nggak bisa dibuka. Dan kita dengan berbagai cara telah berhasil membukanya. Ternyata di dalam kita menemukan sebuah semacam almari, Mas, gitu. Almari besi, semacam berangkas gitu. Setelah kita berada di dalam, kita kaget, loh, ini bukan almari besi, bukan berangkas gitu. Ini semacam bunker gitu. Loh, kok banyak tumpukan uang di sini? Ada koper-koper gitu. Ada 9 buah koper. Jadi di dalam itu ada sebuah ruangan gitu. Ruangan ini memang disiapkan untuk itu. Kalau enggak tuh buat apa dibikin pakai almari besi gitu. Pakai pintu besi. Nah, sehingga koper-koper itu kita bawa keluar dan kita buka sama-sama, disaksikan oleh semua pihak. Ternyata isinya di dalam uang. Boleh dijelaskan Bapak, apa perbedaan bidang pidana khusus yang sebelumnya dengan yang sekarang, Bapak? Kita melihat data yang ada bahwa tidak saja kejaksaan, tetapi kan ada juga yang punya kewenangan penyidikan di KPK, kemudian kepolisian dan kejaksaan. Dari 3 lembaga ini tiap tahun cukup banyak yang dilakukan penindakan sampai proses ke pengadilan. Ini ribuan. Dan data itu kita lihat juga tidak berkurang tiap tahun. Nah, ini ada beberapa parameter yang kita ambil. Tentunya yang pertama kita pertimbangkan adalah bagaimana program pemerintah ini bisa berjalan. Seperti sekarang lah ke depan ya, Presiden terpilih juga sudah mencanangkan bagaimana kemandirian bangsa. Kemudian untuk kemandirian itu contohnya swasembada pangan. Nah, prioritas kejaksaan melihat itu. Sudah mendapat potensi pendapatannya sulit, apalagi kalau ini dikorup dalam perjalanannya. Nah, kita menjaga itu sehingga kita memilih prioritas penanganan perkara. Tujuan akhir dari PISUS ini adalah bagaimana perbaikan tata kelola. Jadi kita tidak mendahulukan penindakan, tetapi tata kelola yang harus diperbaiki. Nah, kalau ini sudah diperbaiki, pasti akan dapat manfaat yang lebih besar untuk negara. Bagi para petugas di lapangan, pengungkapan hal ini termasuk hal besar dan tidak mudah. Begitupun dengan kasus-kasus lainnya.
Lalu, strategi apa yang digunakan kejaksaan agar setiap proses berjalan tepat sasaran? Saksikan lanjutannya sesaat lagi. Kita melihat secara nasional memang tindak pidana korupsi ini menjadi masalah besar bagi bangsa, khususnya untuk pertumbuhan ekonomi. Sehingga ini harus ada komitmen bersama. Komitmen bersama bagaimana korupsi ini bisa dihilangkan dengan cara tadi perbaikan tata kelola. Salam Adiaksa. Upaya pengungkapan suatu kasus hanya akan berjalan mulus apabila disertai dengan strategi yang baik. Riset, investigasi, dan koordinasi tentunya akan menjadi tumpuan. Namun, adakah hal lain yang menjadi kunci kesuksesan dalam pengungkapan kasus di lapangan? Apa tantangan atau hambatan terbesar Bapak selama memimpin sebagai Jampitsus? Kita melihat secara nasional memang tindak pidana korupsi ini menjadi masalah besar bagi bangsa, khususnya untuk pertumbuhan ekonomi. Sehingga ini harus ada komitmen bersama. Komitmen bersama bagaimana korupsi ini bisa dihilangkan dengan cara tadi perbaikan tata kelola. Nah, kalau tata kelola ini sudah diperbaiki, khususnya terhadap potensi penerimaan negara yang besar, seperti tambang, perkebunan, nah ini pasti akan berkurang jauh lah, berkurang jauh. Mungkin yang timbul akan ada cuma korupsi-korupsi yang sifatnya kecil, pengadaan barang, mungkin fee proyek atau markup, tapi yang besar-besar, ya ini sedang diupayakan secara bersama. Bagaimana ini bisa ada perubahan tata kelola ya yang dikendalikan, dimonitor, diawasi secara bersama. Contohnya Satgas Sawit. Nah, ini kan sudah berjalan 2 tahun. 2 tahunnya yang kita harapkan segera ini untuk bisa masuk ke dalam umpamanya masuk Siperibun. Nah, Siperibun ini satu sistem yang semua bisa melihat dan bisa kita kendalikan untuk hak negara tidak dikemplang lagi. 450 miliar rupiah dari tersangka korporasi PT Aset Pasifik yang masih satu grup dengan Duta Palma. Mahkamah Agung menolak banding yang diajukan Surya Darmadi, pemilik PT Darmex Group, dan menaikkan vonis penjara dari 15 tahun menjadi 16 tahun. Sementara itu, perusahaan Surya Darmadi juga ditetapkan sebagai tersangka. Apa yang sebenarnya terpikirkan atau yang dirasa saat mengetahui ada kasus ini? Contoh, ketika terjadi kelangkaan minyak goreng, kita berpikir Indonesia ini negara kaya, Indonesia ini negara subur, kelapa sawit ada di mana-mana, di Kalimantan, di Sumatera, ya kan? Tapi menjadi aneh ketika minyak goreng langka, minyak goreng harganya melambung. Sudah harganya tinggi, tidak ada lagi. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita penegak hukum. Sudah barang tentu juga menjadi perhatian pemerintah. Apa yang terjadi sesungguhnya sehingga minyak goreng langka? Nah, ini contoh. Sehingga kita salah satunya mengangkat kasus Duta Palma ini. Yang menarik adalah penetapan korporasi sebagai tersangka. Biasanya yang kita tahu masyarakat umum pastinya akan lebih melihat kayak tersangka itu adalah individu, orang per orang.
Penanganan perkara ini tidak hanya cukup di Surya Darmadi, tetapi ada yang lebih besar di mana uang-uang itu mengalir kepada perusahaan-perusahaan itu, termasuk 2 holding yang saat ini sedang dalam proses penyidikan dan 7-7-nya sudah ditetapkan sebagai tersangka sebagai korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU. Harapan besar Bapak untuk Pipsus dan Kejaksaan RI, Bapak? Saya sebagai Jampisus tentunya menginginkan Pipsus ini menjadi satu unit yang kuat. Ya. Kuat itu dalam artian dia bisa diandalkan dalam menjaga program prioritas pemerintah. Contoh programnya ketahanan pangan. Pipsus harus tahu menempatkan posisi dan konsep kerjanya paralel dengan mendorong swasembada pangan tadi. Nah, harapan saya tentunya dengan tuntutan ya program pemerintah yang besar dan dengan target waktu yang pendek ini bisa selesai, maka Pipsus harus berbenah diri juga, baik dari kualitas SDM-nya, integritasnya. Nah, ini sudah kita lakukan nih. 4 tahun terakhir ini sudah kita lakukan. Contohnya, kita rekrut Satgas dari daerah ini betul-betul kita seleksi. Seleksi dari integritasnya, dari kemampuannya, intelektualnya. Nah, kemudian kita juga beri pendidikannya. Kita juga beri fasilitasnya. Nah, ini yang kalau didukung, maka tidak ada lagi yang terlibat dalam proses penegakan hukum di Pipsus ini menjadi seperti yang masyarakat sering sampaikan, bahwa membersihkan lantai harus dengan sapu yang bersih. Nah, ini yang kita harapkan. Sampai pertengahan tahun 2024 ini, bidang pidana khusus Kejaksaan Republik Indonesia sudah menyelesaikan sedikitnya 12 kasus besar yang melibatkan triliunan kerugian negara. Dan masih memungkinkan akan ada pengungkapan besar lainnya. Bidang pidana khusus Kejaksaan Republik Indonesia diharapkan akan tetap mampu menjaga integritasnya sebagai penegak hukum di Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia tidak hanya bergerak berdasarkan keadilan semata, namun hati nurani juga menjadi kekuatan dalam mencari penyelesaian. Saksikan program Jurnal Adiaksa dalam episode berikutnya dengan topik yang berbeda di Kompas TV. Saya, Harli Siregar, Kepala Pusat Penanganan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia, pamit undur diri.